Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Semeru Telekom bersama saya Rendika, produk konsultan dari Xiaomi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview tentang produk baru, produk terlaris dan paling banyak dicari dari Xiaomi ya, Redmi Note 10. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas untuk Redmi Note 10-nya. Jadi untuk desainnya seperti ini ya. Nah, ini untuk feel-nya dia berasa mewah, tidak seperti handphone 2 jutaan dengan modul kamera seperti ini ya. Untuk bagian bawahnya sendiri dia ada speaker, ada lubang charger Type-C dan juga di sini ada lubang jack audio 3,5 mm. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri dia ada fingerprint yang menjadi satu sama tombol power, dan di sini juga ada tombol volume. Yang di sisi atasnya dia juga ada speaker ya. Jadi di sini speakernya ada dua, atas sama bawah. Dia sudah support untuk dual stereo speaker, dan juga tidak lupa untuk fitur dari semua Xiaomi yaitu infrared blaster. Nah, untuk Redmi Note 10 ini dia menggunakan layar 6,43 inch dengan bobot 178 gram dengan ketipisan 8,3 mm. Nah, di sini untuk layarnya sendiri dia menggunakan Super AMOLED dengan tingkat kecerahan 450 nits, dan juga di sini dia udah menggunakan Corning Gorilla Glass 3, jadi dia udah tahan goresan dan juga tahan dari tekanan. Nah, selain itu di Redmi Note 10 ini dia juga udah bersertifikasi IP53, di mana dia di sini udah tahan percikan air dan tahan debu, dimana ketika kita menggunakan Redmi Note 10 ini ketika kita naik motor atau mungkin kehujanan di jalan, jadi untuk handphonenya masih aman, jadi dia udah bersertifikasi IP53. Nah, untuk baterainya sendiri di sini dia menggunakan 5000 mAh dengan pengecasan fast charging 33 watt, dimana ketika kita ngecas dari 0 sampai 50 cuma membutuhkan waktu 30 menit saja. Nah, di sini dia juga udah menggunakan UFS 2.2, di mana ketika kita akan buka suatu file, dia akan lebih cepat daripada versi yang sebelumnya. Nah, di Redmi Note 10 ini dia kameranya udah menggunakan 48 megapiksel. Nah, di sini dia udah ada juga ultra wide angle 8 megapiksel, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor. Nah, di sini untuk kameranya dia udah support sampai perekaman 4K 30 fps ya. Jadi di sini untuk perekamannya sangat tajam dan sangat jelas. Nah, untuk kamera depannya sendiri dia menggunakan 13 megapiksel. Nah, di sini untuk fitur-fitur di kameranya atau mungkin menunya di kamera kayak gimana, langsung saja kita lihatkan ya. Nah, untuk menunya sendiri di Redmi Note 10 ini kayak gini ya di menu kamera. Jadi ini untuk foto normal, foto biasa. Jadi untuk hasilnya kayak gini, mari kita capture. Nah, ini untuk hasilnya ya. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Jadi dari warnanya, dari tingkat ketajamannya, dia dapat sekali ya dari 48 megapikselnya. Nah, di sini untuk wide angle-nya seperti ini ya. Nah, ini untuk wide angle-nya, dia 118 derajat lebih lebar daripada untuk angle yang biasa. Jadi dari sini mari kita coba untuk hasilnya kayak gimana. Oke, ini jadi hasilnya dari wide angle-nya, ultra wide angle ya, kayak gini. Nah, perbedaan sama yang ini untuk foto biasa tadi, di sini untuk wide angle-nya. Jadi dia memang sedikit lebih lebar. Nah, di sini dia udah ada juga 2 kali optical zoom. Jadi di sini dia akan ngezoom bisa sampai 10 kali. Cuma di sini untuk 10 kalinya dia berupa software ya. Kalau untuk 2 kalinya dia optical. Jadi dia akan seperti kamera yang biasa, cuma dia lebih dekat. Untuk hasilnya kayak gini. Nah, ini untuk hasilnya cukup tajam untuk optical zoomnya. Nah, selain itu di sini dia udah ada juga untuk mode potret ya. Mode dimana ketika kita akan memotret dia akan fokus pada satu objek saja, untuk yang belakangnya dia akan blur. Untuk contohnya kita coba sama ini ya. Nah, dia jadi kayak gini ya. Jadi untuk contohnya, jadi dia fokusnya hanya di dashboardnya dari Redmi Note 10. Nah, untuk menu-menunya di sini ada video juga di sini ya, ada video. Di sini dia untuk perekamannya udah support sampai 4K 30 fps, 1080 dengan 60 fps, atau mungkin yang bisa lebih stabil dengan 1080 dengan 30 fps saja. Nah, di sini juga udah support bingkai film. Nah, kayak gini, jadi dia akan sedikit ada garis hitam di samping kanan kiri, jadi dia akan
memiliki efek seperti film ya. Ini untuk setelan kameranya. Nah, di sini dia udah ada juga mode Pro. Nah, ini untuk mode Pro-nya. Jadi dia di mode Pro ini mungkin untuk yang biasa bermain sama kamera ya, SLR atau mungkin mirrorless. Di sini menu-menunya juga termasuk lengkap ya. Di sini ada aperture, f-nya ada, shutter speed dan juga ISO. Di sini juga ada white balance sama ini ya, untuk tingkat white balance-nya. Nah, di sini lengkap untuk mode Pro-nya. Mungkin yang hobi fotografi akan sangat bisa digunakan. Nah, di sini juga ada mode malam hari, mode 48 megapiksel, video singkat, slow motion juga ada, panorama dan selang waktu atau yang biasa dipakai time lapse. Ini untuk kamera depannya ya. Jadi kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel. Nah, jadi kayak gini untuk hasilnya seperti ini ya. Ya, ini untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya. Selain itu dia di sini juga ada mode potretnya, dimana ketika akan fokus pada satu objek saja. Nah, itu dia untuk fitur-fitur dari kamera Redmi Note 10. Nah, untuk tambahan, jadi untuk pembelian di Semeru Telekom, kita bisa pasangkan sekalian, kita settingkan juga untuk Google Kamera atau yang biasa dipanggil Gcam. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk pembelian di Semeru kita bisa melayani cash atau mungkin kredit sekalian bisa. Jadi langsung saja meluncur ke Semeru Sale. Nah, sekian untuk review dari Redmi Note 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bye-bye.